Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sukacita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Imamat. Saya mengajak Bapak Ibu membaca di dalam Imamat pasal yang ke-11, ayat yang ke-45 hingga 47. Imamat pasal 11 ayat 45 sampai yang ke-47. Demikian firman Tuhan, "Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan." Saya memberikan tema renungan kita pagi hari ini, "Jadilah kudus, sebab aku ini kudus." Tuhan memulai dengan satu bangsa yang memang sepanjang hidupnya selama 430 tahun ada di dalam pengaruh kuat sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Mesir. Orang-orang Israel yang hidup beratus-ratus tahun, mereka menjalani kehidupan dengan penyembahan-penyembahan berhala di Mesir, dan mereka tidak mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mereka melupakan Allah yang telah membentuk mereka sebagai satu bangsa melalui panggilannya terhadap Yakub atau Israel. Kemudian setelah keluar dari Mesir, Tuhan memulai untuk mengajarkan mereka mengenal siapa Allah yang memanggil mereka menjadi bangsa pilihan. Memulai dengan membedakan mana binatang yang boleh dimakan, mana binatang yang tidak boleh dimakan. Membedakan mana yang najis dan mana itu yang tahir. Kemudian kalau kita membaca di pasal 12, berbicara tentang kenajisan dari seorang perempuan yang telah melahirkan seorang anak dengan aturan-aturan yang begitu ketat, begitu detail. Kemudian di pasal yang ke-13 berbicara tentang kusta, di mana kusta pada kulit seseorang, entah wanita atau pria. Kemudian kusta yang terjadi pada saat orang mengalami kerontokan rambut. Lalu kemudian pakaian yang dibuat dari bulu domba, dan ada yang menunjukkan tanda-tanda kusta. Sampai demikian hal yang kecil, Allah mau supaya bangsa Israel menghindari yang namanya penyakit kusta atau hal-hal yang membuat mereka itu najis. Dan konteks saat ini memang tidak berlaku apa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang najis, hal-hal yang haram, seperti yang dituntut pada saat itu terhadap bangsa Israel. Tetapi makna yang terkandung dalam konteks masa kini dan konteks yang akan datang, Allah yang kudus tetaplah Allah yang kudus, yang menghendaki umatnya untuk tetap hidup kudus. Jadilah kudus, kata Tuhan, sebab aku kudus. Begitu hal yang kecil, hal yang detail sekali, Allah mau supaya kita dikuduskan. Maka di dalam perjanjian baru dikatakan, hendaklah engkau memiliki pikiran Kristus. Hendaklah engkau memiliki cara hidup yang sama
seperti apa yang Kristus lakukan. Sehingga setiap hal yang kita pikirkan, yang kita lakukan, hendaklah kita mengingat perkataan Tuhan. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Puji Tuhan, dan biarlah renungan ini boleh memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.